Shalom The Warriors, ketemu lagi bersama saya. Saat ini saya mau membicarakan tentang family, keluarga. Nah, kita tahu semua kalau dalam hierarkinya tuh ada dalam keluarga itu Tuhan yang menjadi atasnya, kemudian ada di bawahnya tuh kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga suami, kemudian istri, baru anak-anak. Nah, urutannya itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, pasti akan terjadi kekacauan. Nah, kita ini family in Christ. We are family in Christ. Kalau keluarga kita itu family in Christ itu berarti banyak keluarga-keluarga di bawah satu center, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mengepalai kita semua. Nah, family in Christ itu kita harus benar-benar menjadikan Tuhan itu kepalanya kita. Dalam Yohanes 15 itu kita bisa lihat sendiri di situ bahwa Yesuslah pokok anggur kita. Dialah yang menjadi pokok anggur. Dikatakan di situ, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Allah Bapa merupakan pengusaha dari Yesus yang adalah pokok anggur. Dia adalah pokok anggur yang benar dikatakan. Kemudian carang-carangnya itu kita semua. Jadi saat kita mengatakan bahwa kita family in Christ, kita menjadikan kita semua ini satu keluarga. Nah, namanya keluarga itu pasti ada kepedulian satu dengan yang lain. Namanya keluarga itu tidak ada cuek-cuekan. Jadi benar-benar peduli, ada empati, ada simpati gitu. Nah, kita harus melakukan sebagai carang-carang Kristus ini, kita harus melakukan apa terhadap Yesus yang adalah pokok anggur kita. Yang pertama, sebagai carang-carangnya Tuhan, sebagai ranting-rantingnya Tuhan, kita harus menghasilkan buah bagi pokok anggur itu. Bagi Yesus kita harus menghasilkan buah. Buahnya itu harus kita hasilkan supaya kita tidak dipotong. Saat kita tidak menghasilkan buah, dari tahun ke tahun tidak ada buahnya, otomatis pohon itu akan ditebang. Nah, kita harus menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah kalau kita tidak nempel dengan pokok anggur itu? Jadi ayo bangun hidup kita ini terus dekat dengan Tuhan, menempel pada pokok anggur yang benar itu, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Itu yang pertama. Lewati untuk menghasilkan buah itu kita perlu yang namanya proses. Saat lewati proses itu tidak enak, tapi kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan. Dia akan menemani kita lewati proses demi proses sampai akhirnya kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah berbuah, gak begitu saja ditinggalkan, tapi kita akan dibersihkannya. Kita akan dibersihkannya. Saat kita percaya sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan, kita menghasilkan buah bagi Tuhan, itu tidak akan ditinggalkan setelah itu. Tapi Tuhan akan merawat kita, membersihkan kita. Nah, saat Tuhan membersihkan kita itu seperti sebuah pohon. Saat sudah menghasilkan buah, pasti kan kita buang cabang-cabang yang sudah mati gitu, dibersihkan. Nah, saat dipangkas, dibersihkan itu pasti sakit. Tapi itulah yang harus kita jalani. Fokuskan hidup kita ini pada Tuhan, supaya kita benar-benar bisa menjadi carang-carang Tuhan yang benar. Nah, dibersihkan dengan apa? Saat kita menyampaikan firman Tuhan, itulah yang membersihkan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, itulah yang membersihkan kita. Saat kita baca firman Tuhan, maka iman kita itu akan bertumbuh. Dan iman itu yang akan terus membersihkan dan memurnikan kehidupan kita. Jadi fokus kita bukan pada dunia ini, tapi benar-benar pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi lakukan firman Tuhan itu. Jadikan hidup kita ini sebagai carang-carangnya Tuhan. Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Terus ikuti Dia.
sebagai cara-caranya. Lakukan kedua hal tadi. Kita harus menghasilkan buah yang benar bagi Tuhan, dan lewati prosesnya Tuhan, kita akan dibersihkannya, dan setelah dibersihkannya kita akan dimurnikannya, sehingga kita bisa menghasilkan kehidupan ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan saat ini, supaya kita semua memperoleh mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Semoga jadi berkat. Saya Pastor Silviana. Tuhan Yesus memberkati.